di area DT Jakarta, DT Serua Tangerang, dan area yang membutuhkan. Untuk informasi pendaftaran tabungan kurban, silakan menghubungi 0852 1225 2625. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh KBI Huda Rute Jakarta siap memberikan layanan bimbingan manasik haji dan umroh, juga pelatihan dan konsultasi haji dan umroh, juga siap menerima pendaftaran haji reguler. Untuk informasi lengkap, silakan menghubungi KBI Huda Rute Jakarta di 0812 9430 1616. Berikut kami sampaikan laporan keuangan Masjid Darut Jakarta untuk penerimaan kegiatan Jumat minggu lalu. Tromol Rp4.765.000, Kres Rp4.437.123, Sorban Cinta Masjid Rp1.160.000. Kami pengurus Masjid Darut Jakarta mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada muwakif dan donatur. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal ibadah kita dengan pahala yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Informasi kegiatan Jumat pada hari ini, Imam dan Khotib Jumat Ustadz Ahmad Zarkasi, muazin dan iqamah Ustadz Syahril. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Para jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, di hari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ada kata-kata terakhir yang Nabi ucapkan dan itu terdengar oleh orang-orang yang hadir ketika itu menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan as-salah wa ma malakat aymanukum. As-salah wa ma malakat aymanukum. Itu yang diulang-ulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya hatta tafidhu sautah, sampai tidak lagi terdengar suaranya. Para ulama yang menerjemahkan hadis ini memberikan penjelasan bahwa maksud daripada pesan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu as-salah wa ma malakat aymanukum, ini adalah pesan
untuk kita sebagai seorang muslim agar menjadi orang yang soleh ritualnya sekaligus juga soleh sosialnya. Karena kalimat as-shalah memang maknanya sholat, tapi tidak berarti hanya ibadah sholat saja. Dia menggambarkan keseluruhan daripada ibadah ritual muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dari banyaknya ritual ibadah, sholatlah satu-satunya ibadah yang manusia tidak punya uzur untuk meninggalkannya. Berbeda dengan ibadah puasa misalnya. Banyak orang yang diberikan keringanan oleh syariah untuk berbuka di mana orang-orang wajib berpuasa. Bahkan dalam kondisi tertentu, berbuka bagi dirinya menjadi kewajiban, menjadi keharusan. Sebab justru puasa malah mengantarkannya kepada keburukan yang memang dalam kondisi kesehatan yang tidak sempurna. Zakat juga sama. Banyak di antara kita yang mungkin sampai saat ini tidak pernah menjalankan kewajiban bayar zakat sebab memang hartanya belum pernah sampai nisab. Toh kalaupun sudah sampai nisab, kadang haul haji. Banyak juga di antara orang muslim yang punya uzur untuk tidak melaksanakan haji. Baik itu uzurnya ekonomi atau juga uzur karena sebab kesehatan. Maka kalimat salat yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai representasi ibadah ritual. Maksudnya jaga salat kalian sebab itulah tanda di mana seorang muslim dikatakan muslim. Sebab kalau bulan Ramadan yang tidak berpuasa mungkin muslim sebab memang punya uzur. Ketika bayar zakat orang tidak bersedekah, tidak bayar zakat karena memang haulnya tidak mencukupi, nisabnya tidak tercapai. Pun sedekah mungkin ada orang muslim yang tidak bersedekah. Sebab habis hartanya untuk kebutuhan sehari-hari. Yang memang itu kewajiban untuk menafkahi keluarga. Haji pun demikian. Tapi salat orang tidak punya uzur. Baik orang itu mampu secara ekonomi. Orang itu miskin katanya. Tetap wajib melaksanakan ibadah salat. Orang itu punya badan yang sehat pun wajib sholat sebagaimana yang sakit tidak diberi keringanan untuk jadi gugur kewajiban sholatnya. Orang yang dalam rumahnya atau tidak sedang berpergian tetap wajib sholat. Pun orang yang sedang menjalankan perjalanan jauh yang memang itu berat dan merepotkan kewajiban sholat tidak pernah gugur. Terlebih lagi bahwa modal untuk sholat semua orang diberikan sama. Sebab kalau modalnya sedekah orang harus punya uang yang modal puasa. Orang harus punya badan yang sehat. Dan mungkin sebahagian kita tidak memiliki itu. Modalnya haji pun banyak orang yang berbeda-beda. Tapi sholat modalnya hanya waktu. Dan Allah memberikan kita waktu yang sama. Orang kaya sama 24 jam, yang miskin pun sama dikasih waktu sehari 24 jam. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan ibadah sholat untuk jaga sholat kita. Untuk jangan kemudian diabaikan atau diremehkan. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain dikatakan orang yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu, falahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Maka bagi dirinya, orang itu punya ikatan dengan Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang yang melalaikan ibadah sholat 5 waktu, bagi dirinya dengan Allah tidak punya ikatan.
Insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Kalau Allah berkehendak, Allah menghukumnya, Allah Maha Kuasa. Tapi pun kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah memang Maha Pemberi ampunan. Ini representasi dari ibadah ritual. Maka akhlak kita kepada Allah bisa diukur dengan keseriusan kita dalam menjalankan ibadah sholat. Maka jaga sholat kita untuk kita tidak abaikan, untuk kita tidak remehkan. Yang kedua pesan Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya, wa ma malakat aimanukum, itu artinya adalah budak dan hamba sahaya kalian. Ini representasi daripada ibadah sosial. Sebab manusia ketika itu dengan starata sosial paling rendah di zaman itu adalah budak. Yang jangankan baju yang dia pakai, badannya sendiri budak tidak memilikinya. Badannya dimiliki oleh tuannya. Artinya tidak ada yang membuat kita mengharuskan untuk memberikan hormat kepada manusia yang badannya dia tidak miliki sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita dengan kondisi yang paling optimal. Kalau kepada budak, orang paling rendah, tidak punya jabatan sosial, tidak dikenal, bahkan penghormatan kepada mereka pun tidak memberikan keuntungan. Dan itu di tengah masyarakat kita yang terjadi sekarang. Penghormatan maunya balik. Sebab kalau dia menghormati fulan kan orang itu punya jabatan. Nanti syukur-syukur kecipratan nikmatnya. Kita harus hormati fulan sebab dia posisinya sekarang A. Nanti kalau kenapa-napa urusan jadi gampang. Oh kita harus hormat sama fulan. Sebab kalau enggak hormat ini enggak ada yang turun ke kita. Oh kita harus hormat sama fulan. Semua berdasarkan kepentingan dan keuntungan. Tapi dengan orang yang tidak punya jabatan sosial, apa yang menjadi dasar kita untuk menghormati? Nabi Muhammad mencontohkan itu. Budak dan hamba sahaya kalian tidak punya nilai. Sosial dia tidak bernilai. Ekonomi dia nggak punya harta. Kehormatan pun dia tidak bisa berikan apa-apa. Tapi Nabi Muhammad memerintahkan kita bahwa bertakwalah kalian kepada budak dan hamba sahaya kalian. Menghormatilah orang lain walaupun nilai sosialnya tidak ada. Tidak ada keuntungan ekonomi yang kita terima. Bahkan penghormatan pun kita tidak dapat. Tapi bukan karena kita ingin dihormati, kita ingin diterima. Memang kita wajib memberikan penghormatan kepada seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, lalu tutuplah keburukanmu dengan kebaikanmu, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa keburukanmu. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kepada an-nas, manusia. Nabi Muhammad tidak mengkhususkan wa khaliqil muslimin, berakhlaklah kepada orang muslim saja. Wa khaliqil aqarib, berakhlaklah kepada kerabat-kerabat yang punya jalur nasab, tidak. Tapi Nabi Muhammad mengumumkan kalimat tersebut, wa khaliqin nas, berakhlaklah kepada manusia. Maka siapapun dia, apapun agamanya, setinggi apapun derajat sosialnya, bahkan serendah apapun, secerdas apapun otaknya, kalau dia memang manusia, orang muslim wajib memberikan penghormatan. Kalau kita mau kemudian hormat kepada orang yang tinggi jabatannya,
maka tidak boleh kita perlakukan orang yang tidak tinggi jabatannya dengan tidak adil. Sebab sama-sama manusianya. Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan, dan syariat Islam yang ketika itu mengguncang dunia dengan syariat yang tidak membedakan budak dan merdeka. Yang merdeka wajib sholat, budak pun wajib sholat. Bahkan di dalam sholat, sofnya tidak dibedakan. Tidak ada sof orang merdeka, tidak ada sof budak. Begitu juga dalam ibadah yang lain. Itu yang kemudian mengguncang tradisi ketika itu. Sebab pandangan ketika itu budak memang sangat rendah sekali. Dan syariat Islam datang menghapus itu semua. Bahkan ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, Nabi Muhammad berhasil menguasai kota Makkah, mengambil alih kota Makkah dari orang kafir Quraisy, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, inna dima'akum haram, wa irdakum haram, wa amwalukum haram. Kehormatan kalian adalah haram, harus dijaga, tidak boleh dirusak. Harta kalian haram bagi kami. Artinya tidak ada hak kami untuk merusak. Kehormatan kalian haram. Darah kalian haram. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Padahal tradisinya zaman dulu, pihak yang kalah pasti dijadikan budak. Perempuannya jadi budak. Anak-anaknya jadi budak. Tentaranya dieksekusi. Dan Nabi Muhammad SAW tidak melakukan itu. Maka sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan salah satu bukti orang cinta adalah meneladani pesan yang diberikan kepada dirinya. Nabi Muhammad berpesan kepada kita, hormati budak dan hamba sahaya kalian. Hormati orang-orang yang mungkin secara ekonomi tidak memberikan keuntungan. Sosialnya pun rendah. Tapi kita tetap wajib berbuat adil. Kalau kepada orang yang terlihat kaya kita bisa senyum, harus pun kita senyum kepada orang yang mungkin tidak terlihat kaya. Sebab sama-sama manusianya. Nabi SAW pun begitu dalam hayatnya, tidak membedakan. Dan ini menjadi ciri khas daripada Nabi SAW, yang kata salah seorang sahabat, tidak pernah aku bertemu kepada Nabi Muhammad SAW kecuali beliau dalam keadaan tersenyum. Maka pesan ini dipesankan oleh Nabi kepada kita untuk kita tidak hanya menjadi orang yang soleh ritualnya, tapi juga soleh sosialnya dengan menghormati sesama manusia tanpa memandang background pendidikan, tanpa melihat status sosial, juga tanpa melihat prioritas jabatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmadullahi hamdan wa nashkuruhu syukran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa'lamu ayyuhal ibad anna Allah amarakum bi syai'in bada'a fihi bi nafsihi
وثنى بملائكته المسبحة بقدس حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله